Baik Bapak Ibu, eh, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengisian aplikasi rapor kelas 7. Yang perlu kita perhatikan dan kita simak dengan baik-baik. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita membuka aplikasi, kita harus dulu aplikasi kita. Nah, ini dia. Ini aplikasi khusus untuk kelas 7. Kemudian Bapak Ibu ini bisa, kalau seandainya nama Ibu siapa, ini bisa ditukar kepemilikannya, nama wali kelasnya. Yang penting ini nama wali kelas. Kemudian klik kanan kalau untuk merubah nama itu bisa rename. Kemudian ini di blok saja, kemudian dihapus, kemudian diganti, diketik. Setelah itu mau kelasnya kelas berapa, kelas 7A, 7B, 7C, ini tinggal tukar aja A, B, C nya. Kemudian setelah itu klik di tempat yang lain, kemudian dia jadi. Setelah jadi baru klik kanan, open. Kemudian kita tunggu. Oke Bapak Ibu, setelah terbuka seperti ini, kemudian biasanya setelah awal pertama kali terbuka, apa yang pertama kali kita kerjakan? Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, ini kita aktifkan dulu dengan cara mengklik satu kali. Ini klik enable. Oke. Setelah diaktifkan dia akan hilang tanda kuningnya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut pengisiannya. Yang pertama ini kita klik dulu data sekolah, ya. Oke Bapak Ibu, kita klik aja, buka. Ini untuk pertama kali kita ngerjakannya. Nah, ini dia. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan dulu? Pertama, pastikan dulu nama sekolahnya, kemudian alamat sekolah, kemudian tahun pelajarannya, kemudian kelas berapa, kemudian jenis penilaian semester atau semester berapa. Nah, ini. Oke Bapak Ibu, kita perhatikan cara merubahnya. Klik aja di kolom ini. Kemudian ini nama sekolahnya, kalau kita nanti sekolahnya SMP Negeri 3 Bangkinang, udah kita masukkan. Kemudian jalan alamat sekolahnya Jalan Raya Bangkinang. Kemudian tahun pelajaran. Nah, ini perlu sekali tahun pelajaran. Kemudian kelas. Nah, ini klik aja kolomnya. Kemudian di sini kita bisa merubahnya dari atas. Kalau kita klik di sini, nah ini mau kita rubah. Nah, ini karena ini semester ganjil, ya udah kita isi aja menjadi semester 1. Nah, ini bedanya. Kalau kelas 8, nah, kita akan klik ini angka 3. Kemudian enter. Ini nanti akan terlihat ini semester 3, ini kelas 8. Kemudian kalau semester ganjilnya untuk kelas 3 atau kelas 9, kita tinggal klik juga angkanya, kita lihat di situ semester 5. Berarti tinggal kita klik nomor 5. Kemudian enter, dia akan berubah. Yang kita nampak ini akan berubah. Karena ini adalah semester 1, kelas 1, maka kita klik 1. Oke, enter. Kemudian kita lanjutkan. Setelah diisi nama kepala sekolah, kemudian NIP kepala sekolah. Ini sangat perlu nanti karena nanti akan muncul di lembaran rapor. Kemudian juga diisi nama wali kelasnya siapa. Nah, ini bisa diisi. Kemudian NIP wali kelasnya.
Kemudian seperti tadi yang sudah saya ajarkan, untuk merubah ini cukup klik aja di kolom sini. Ini kolomnya, kemudian ditukar namanya siapa, kemudian NIP-nya berapa. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan nomor pada melanjutkan mengisi. Nah ini untuk kelas 7 ini sangat penting sekali. Nah ini kolom ini diisi tanggal data diri rapor siswa. Nah ini nanti akan bisa kita lihat nanti pada lembaran laporan diri. Jadi setiap lapor itu semester 1 ini pasti wajib ada. Oleh karena itu penanggalannya kita harus buat. Nah biasanya kalau ini biasanya pada kelas 1 ini kelas 7 ini biasanya penanggalan ini biasanya pada awal semester. Nah biasanya awal semester itu kalau semester ganjil itu biasanya pada bulan Juli. Nah ini tanggal harus disepakati dari kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya membuat umpamanya kesepakatannya adalah tanggal 5, katakanlah kita tanggal 15 bulan Juli 2001, nanti akan muncul di lapor jati diri siswa. Kemudian kita lanjut, kita pastikan. Nah ini perlu dipastikan ini tanggal rapor semester ganjil. Nah ini tanggal rapor semester ganjil. Ini juga kesepakatan dari kepala sekolah atau rapat majelis guru. Jadi rapornya biasanya pada akhir semester. Nah ini biasanya pada akhir semester biasanya kita terima rapor tanggal berapa. Bisa tanggal 25, bisa tanggal 20. Kita tinggal ketik aja romba ini. Romba tanggal, tahun, bulan. Kemudian supaya jangan hilang ini, jangan hilang tanda petiknya. Di sini ada tanda petik. Kenapa saya menggunakan tanda petik? Agar nanti pada sistem yang lainnya tidak kacau. Nah ini perlu kata kunci di sini. Perlu kata kunci di sini. Nah ini perlu. Ada tanda petik di sini. Nah, kemudian setelah itu baru kita enter. Jadi enter setelah selesai. Kemudian ini untuk data laporan semester genap. Kita berada di semester ganjil. Nah untuk semester genap, untuk data semester genap ini kita tidak perlu ngisi, jadi cukup kita hapus saja. Nah, gimana cara menghapusnya? Klik tombol di sini, klik kolomnya, kemudian tekan delete. Nah, maka dia akan terhapus, tak perlu diisi. Kemudian setelah selesai kita lanjut dengan mengisi nama guru BK-nya siapa. Nah seperti tadi juga cukup diklik dengan kolom, di kolomnya kemudian tukar nama guru BK-nya, kemudian NIP guru BK, kemudian diisi MPSN, pastikan MPSN sekolahnya. Setelah itu diisi MPSN sekolah, kemudian NIS, NSS, NIS atau INS ini kode sekolah. Nah ini juga NPSN dan INS ini dapat dari sekolah, data sekolah. Kemudian biasanya setiap dalam sekali dalam 5 tahun ini akan diadakan akreditasi. Maka akreditasi ini juga ada di dalam profil sekolah. Kita bisa lihat di data profil sekolah ini akreditasinya A, B, C, dan D. Biasanya itu akreditasi, nilai akreditasi. Kemudian kode pos yang berada di alamat sekolah tersebut. Nah ini kita isi. Kemudian email sekolah perlu. Jadi email sekolah. Kemudian website sekolah. Nah ini website sekolah kalau ada diisi. Kemudian nomor telepon sekolah. Nah, jadi kalau nomor telepon sekolahnya tidak ada, cukup dipakai nomor telepon kepala sekolahnya saja. Kemudian desa keberadaan sekolahnya di mana. Kemudian kecamatan. Kemudian dinas. Atau yang dimaksud dengan dinas ini dinas naungan sekolahnya, atau biasanya dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Nah, kotanya apa? Kabupaten Kampar. Jadi kota kabupaten kita isi dengan sini, umpamanya Kabupaten Kampar. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai semuanya. Kemudian kita lanjut dengan perlu kita pahami juga bahwa untuk ini
Nah, yang tanda berwarna putih ini, nah ini dengan jumlah siswa ini sistem otomatis. Ini tidak perlu kita otak-atik, tidak perlu dirubah. Nah, ini dia akan berubah sendiri, nanti dapat kita lihat nanti pada lembaran data siswa. Nanti kita akan lanjutkan pada lembaran data siswa. Jadi ini muncul dia. Jadi kalau ini jumlah siswanya berapa, 26, nanti akan terlihat laki-laki dan perempuannya itu sudah muncul secara otomatis di sini. Nah, jadi yang ini seperti tadi kita masuk 1 ini sudah muncul dia. Nah, semester ganjil itu sudah muncul dia. Jadi tidak perlu kita melakukan perubahan lagi. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan dengan pengisian nama guru. Nah, ini dia nama guru masing-masing mata pelajaran itu. Jadi wali kelas wajib tahu. Untuk pendidikan agama, wali nama gurunya siapa. Nah, Ibu tinggal klik aja di sini. Nah, ini. Kemudian tinggal klik, tukar namanya saja. Kemudian untuk KKM, nah itu KKM. Kemudian ini KKM perlu juga diisi KKM-nya. Kalau diisi di sini, nah yang ini tidak perlu kita isi. Kenapa? Karena ini juga otomatis dia sendiri. Nah ini kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita klik di sini. Nah, jadi dia muncul ini. Kalau muncul seperti ini dalam kolomnya, kemudian pada penjelasan yang di atasnya, lembaran di atas, maka akan terlihat kode rumus, maka itu tidak perlu kita rombak karena itu adalah sistem yang sudah otomatis. Jadi yang perlu kita isi aja ini. Nah, kali ini angka sama dengan di sini 72, di sini juga angka 72, begitu juga dari nama mata pelajaran 1 sampai 12 ini sama semuanya. Nah, ini sama. Nah, ini perlu kita isi. Begitu juga nama guru. Nah, nama gurunya ini setiap mata pelajaran itu masing-masing rombel itu berbeda. Maka perlu diisi untuk masing-masing mata pelajaran. Nanti akan muncul pada lembaran mata pelajaran yang akan kita ambil dari guru mata pelajarannya. Kalau sudah kita input, kemudian kita lanjut dengan menginput ini ekstrakurikuler. Berapa ekstrakurikuler di sekolahnya? Kalau 1 cukup aja, umpamanya pramuka. Atau bisa juga kita buat di sini Palang Merah Indonesia atau PMI. Nah, kita buat di sini PMI. Nah, sudah. Kemudian PMI, kemudian enter. Nanti akan muncul di lembaran ekstrakurikulernya. Kalau kita umpamakan 1 aja. Kita buat 1 aja, yang biasanya yang wajib itu, ekstrakurikuler wajib itu adalah pramuka. Nah, jadi kalau ada tambahannya bisa ditambah sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan KTSP sekolahnya masing-masing. Oke, kemudian karena ini cukup aja 1. Kemudian setelah ini diisi semua, sudah yakin ini semua sudah diisi, nama gurunya masing-masing. Ini nama guru diisi, kemudian ini semuanya diisi, semua ini diisi, ini juga diisi. Kalau ini tidak perlu. Nah, ini biarkan aja sendiri karena ini sudah otomatis, sudah ada, tidak perlu dirubah. Kecuali nanti ada perubahan nama mata pelajarannya. Kemudian kalau setelah diisi semuanya sudah selesai, kemudian Bapak Ibu lanjut kembali ke home. Nah, jadi Bapak Ibu klik aja ini. Klik kembali ke home. Oke Bapak Ibu, demikian pembahasan kita tentang bagaimana cara mengisi data sekolah. Dan data sekolah yang sudah kita isi tadi akan nampak di sini. Nah, di sini muncul dia. Nah, Bapak Ibu akan bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Data sekolah Bapak Ibu. Nah, ini sudah tahun pelajarannya, tabel tahun pelajaran, kemudian nama wali kelasnya siapa, kemudian NIP wali kelasnya di sini juga akan muncul. Demikian Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana cara mengisi data siswa.